Kondisi yang menimbulkan pembubaran persekutuan. Yang pertama, pembubaran oleh tindakan sekutu. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, misalnya pencapaian tujuan persekutuan sesuai kesepakatan yang telah diputuskan. Artinya, di dalam kesepakatan anggota persekutuan mungkin telah disepakati beberapa hal yang akan menjadi tujuan persekutuan tersebut, di mana kesepakatannya apabila tujuan sudah tercapai, maka persekutuan tersebut dibubarkan. Berikutnya adalah kesepakatan perubahan anggota persekutuan atau mengakhiri persekutuan itu sendiri. Maksudnya perubahan anggota persekutuan ini tiada lain adalah bisa jadi karena adanya penerimaan anggota baru di dalam persekutuan, atau salah satu atau beberapa anggota persekutuan mengundurkan diri. Pengunduran salah seorang anggota sekutu menyebabkan perubahan anggota persekutuan, dan sekutu yang masih bertahan membentuk persekutuan yang baru. Artinya, sisa anggota persekutuan membuat kesepakatan yang baru di antara mereka. Kondisi yang kedua yang menyebabkan pembubaran persekutuan adalah pembubaran karena ketentuan undang-undang, yang disebabkan oleh persekutuan sudah tidak memenuhi ketentuan undang-undang, baik yang umum berlaku maupun yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, khususnya pasal 19 sampai dengan pasal 35. Mengapa demikian? Karena pasal 19 sampai dengan pasal 35 ini di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang mengatur tentang persekutuan. Di antara pembubaran karena ketentuan undang-undang disebabkan oleh salah seorang anggota meninggal dunia, menyebabkan bubarnya persekutuan. Sekutu yang lain dapat melanjutkan perusahaan dengan membentuk persekutuan yang baru. Jadi jika ada anggota persekutuan yang meninggal, ini secara undang-undang persekutuan sudah dianggap bubar. Salah seorang sekutu atau persekutuan pailit atau bangkrut, maka persekutuan dapat dinyatakan bubar berdasarkan undang-undang. Jadi jika ada anggota yang pailit atau bangkrut tidak lagi bisa memenuhi kewajiban yang di dalam persekutuan, maka undang-undang menyatakan persekutuan tersebut bubar atau berhenti secara hukum. Persekutuan tidak sah lagi sesuai ketentuan undang-undang yang disebabkan pelanggaran
operasional persekutuan. Jadi, kalau persekutuan tersebut melakukan pelanggaran operasional terhadap ketentuan undang-undang, maka persekutuan tersebut bisa dinyatakan berhenti secara hukum berdasarkan ketentuan undang-undang. Kondisi yang ketiga yang menyebabkan pembubaran persekutuan adalah pembubaran oleh keputusan pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan bertindak memutuskan untuk menyatakan suatu persekutuan berhenti secara hukum. Hal ini disebabkan oleh pertama, salah seorang sekutu tidak mampu lagi memenuhi perjanjian persekutuan. Pengadilan dapat memutuskan untuk membubarkan persekutuan. Jadi, jika salah seorang sekutu tidak mampu memenuhi perjanjian persekutuan dan rapat anggota persekutuan tidak mampu mengambil keputusan, maka bisa dimintakan pengadilan untuk memberikan putusan pembubaran persekutuan. Salah seorang sekutu merugikan persekutuan, dan ini kalau dibawa ke ranah hukum, untuk penyelesaiannya, maka pengadilan bisa memutuskan persekutuan berhenti secara hukum atau dibubarkan. Perselisihan intern yang tidak terselesaikan oleh rapat anggota, maka bisa meminta pengadilan di dalam penyelesaiannya. Dan alasan-alasan lain yang menyebabkan konflik intern, tentunya secara intern sudah tidak ada lagi yang bisa menyelesaikan permasalahannya, maka bisa dibawa ke ranah hukum, dapat dibubarkan oleh putusan pengadilan.